Kadamara kelihatannya lesu begitu? Ya nih Kak, kita mau sekolah minggu tapi kok sepi banget. Jangan gitu dong Kak. Hari ini kita tidak akan sepi. Karena kita akan ditemani oleh adik-adik yang sangat ganteng dan cantik. Siapa Kak? Langsung panggil aja Kak supaya jangan penasaran. Yuk adik-adik, mari. Wah, ternyata ada Arimbi, Caleb dan Alexa ya Kak. Mereka ini akan temani kita Kadamara untuk kebaktian pasca sekolah minggu. Dan karena adik-adik sudah datang temani kita bersama-sama kakak mau ajarkan tepuk semangat. Adik-adik gimana nih kalau mau belajar tepuk semangat? Mau gak? Mau dong. Oke, langsung saja ya. Kalau kak bilang tepuk semangat. Hu ha. Hu ha. Hu ha. Hu ha. Jadi yang pas ha terakhir itu harus semangat keluarkan. Oke. Oke Kak. Bisa kita langsung tes satu kali ya. Alexa, Arimbi sama Caleb. Kita bersama-sama. Tepuk semangat. Hu ha. Hu ha. Hu ha. Hu ha. Ya, sudah semangat kan Kak? Wah, thank you Kak Juna. Adik-adik sudah semangat ya? Sudah dong. Nah, untuk menambah sukacita kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka Di dalam apa? di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur buat pagi hari ini. Karena kami bersuka cita Tuhan Yesus telah bangkit bagi kami. Sebentar lagi kami mau melanjutkan pujian kami, sukacita kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.
Masih semangat? Masih sih. Oh, mantap. Kita tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dia hidup. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Karena Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan lagi dengan mengangkat pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari adik-adik persiapkan persembahan kita. Adik-adik boleh kumpulkan dulu di rumah. Nanti ketika sekolah minggu sudah dimulai kembali, adik-adik boleh membawanya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, mari kita angkat pujian. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
mari kita membawa persembahan kita dengan doa. Dan doa ini sekaligus kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan kali ini, kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang kami berikan ini, agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini juga, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan karena itu kami memohon agar Tuhan memimpin kami, memberikan kami hikmat, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan ini dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita sekolah minggu? Siap. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Alia, yuk adik-adik kita mau nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Pasti semuanya sedang bergembira hari ini. Kita semua bersukacita karena Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, sudah bangkit dan kalahkan maut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami sangat bergembira dan bersukacita karena Engkau rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adakah yang saat ini merasa tidak semangat? Apa yang membuat kita merasa tidak bersemangat? Karena kurang sehat, malas mengerjakan tugas-tugas sekolah, atau malas dan tidak bersemangat belajar karena soal tes yang menurut kalian terlalu sulit? Oh iya, adakah adik-adik di sini yang sudah bisa naik sepeda? Atau adakah yang sudah putus asa
tidak mau belajar naik sepeda lagi karena berkali-kali jatuh saat belajar naik sepeda? Adik-adik, seperti halnya para murid Tuhan Yesus yang juga sangat sedih dan patah semangat karena guru mereka yang hebat telah mati di kayu salib. Mereka sangat sedih dan merasa tidak memiliki harapan lagi. Apalagi para pemimpin agama Yahudi membenci dan ingin menangkap mereka. Mereka merasa takut, cemas, dan putus asa. Ketika bersama dengan Tuhan Yesus, para murid merasa percaya diri karena merasa terlindungi. Tetapi sekarang, apa yang bisa membuat mereka bangkit dan bersemangat menghadapi berbagai tantangan di depan? Pada siapa lagi para murid akan berlindung? Para perempuan murid Tuhan Yesus pergi ke kubur dengan perasaan hancur, sedih, dan tak berpengharapan. Mereka berjalan dengan gontai dan lunglai. Hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, para perempuan murid Tuhan Yesus sangat gembira dan bahagia. Tuhan Yesus bangkit. Mereka tidak lagi merasa takut, cemas, dan putus asa. Semangat mereka bangkit kembali dan menjadi percaya diri bahwa mereka akan bisa melakukan sesuatu karena Tuhan Yesus bangkit. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan bersatu dengannya. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus yang bangkit juga akan menjadi energi kita untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ketika merasa tidak bersemangat, putus asa, dan tidak ada harapan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus-menerus terpuruk, tidak ada semangat? Ingatlah bahwa Tuhan sudah bangkit. Kebangkitannya memberikan harapan dan semangat baru dalam hidup kita. Bagi yang berputus asa, kembali temukanlah semangat itu. Jadilah kuat, karena Tuhan bersama kita. Apapun yang kita hadapi, jangan cepat menyerah, takut, dan putus asa. Tetaplah semangat, karena Tuhan Yesus
tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bersemangatlah, kita punya masa depan. Karena Tuhan Yesus bangkit, Ia sangat mengasihi kita, Ia pasti menolong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan saat kita dalam kesulitan. Contohnya, saat menghadapi tugas sekolah yang tampaknya sulit. Maka, kita harus berusaha belajar lebih giat dan penuh semangat. Sambil terus berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan. Tugas yang tampaknya sulit akan menjadi lebih ringan dan semakin ringan karena kita semangat dan dengan pertolongan dari Tuhan. Jadi, jangan putus asa, tetap semangat dan melihat sebuah tantangan menjadi sesuatu yang memberikan kita semangat untuk menghadapi hari esok. Adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu yang membawa sukacita, pengharapan, dan keselamatan bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk dapat selalu bersukacita, berpengharapan hanya di dalam nama-Mu. Sebagaimana para murid-Mu, kami mau Tuhan pakai menjadi saksi-Mu. Amin. Paskah membawa kemenangan. Yesus, Kau mati di salib, mengerjakan karya-karya keselamatan yang ajaib. Darah-Mu tercurah di Golgota, bukti pernyataan cinta yang nyata. Namun, hari kemenangan telah tiba. Kristus telah bangkit. Ya, Dia telah bangkit. Bangkit dan menang mengalahkan maut. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Alam maut pun tak lagi berjaya. Kuasa gelap dikalahkannya. Tanda kemenangan telah dinyatakannya. Pengharapan bagi setiap orang-orang yang percaya telah terbuka. Terima kasih Yesusku, telah menebus pelanggaranku, telah mengerjakan karya-karya keselamatan bagiku. Yesus, Engkaulah Juru Selamat sejatiku. Selamat Paskah, selalu semangat dan tidak mudah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Kak Alia. Dan dari firman Tuhan kita belajar untuk terus membangkitkan semangat kita seperti para perempuan-perempuan murid Tuhan Yesus yang mereka kembali semangat ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit
Dia telah hidup. Dan karena itu adik-adik, mari semua kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian dalam nama Yesus. Adik-adik, saatnya kita mau Beraktivitas. Aktivitas kita di pagi hari ini akan dipandu oleh Kak Riris. Selamat beraktivitas adik-adik. Pagi adik-adik, bertemu lagi sama Kak Riri ya. Hari ini kita mau buat apa nih? Membuat suatu aktivitas yang mengingatkan adik-adik juga pada firman Tuhan. Nah, aktivitasnya apa adik-adik? Kita boleh lihat di sini. Nah, Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Kita boleh lihat di sini ya adik-adik ya. Ada Tuhan Yesusnya naik ke atas. Dan batu penutup kuburnya terbuka. Di sini kosong karena Tuhan Yesus naik. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, diajarkan ya. Adik-adik kita perlu kertas karton yang agak tebal ya. Kertas karton biasanya mama di rumah punya ya, kotak bekas kue atau bekas apa boleh kita pakai. Nah, terus ada karton warna hitam. Kalau adik-adik nggak punya warna hitam, boleh pakai warna lain yang gelap ya, seperti ini. Kemudian ada kertas berwarna. Warnanya tidak putih, tidak hitam, tapi agak abu-abu ya adik-adik ya. Kalau dibandingkan dengan putih, dia warnanya lebih abu-abu. Oke, kemudian ada sedikit pita. Ini sedikit saja adik-adik boleh pakai ya, sedikit sekali yang dipakai. Kemudian ada stik es krim seperti ini. Kemudian ada kancing. Ini Kak Riri kalau menyebut kancing cetit gitu ya, karena begitu dimasukkan bunyi bunyi cetit gitu ya. Kita pakai ini. Kemudian ada double tape, selotip bolak-balik ya adik-adik ya, supaya gampang kita nanti merekatkan hiasan-hiasannya. Terus alatnya apa? Kita punya ballpoint, punya gunting, dan ada lem juga. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti ya. Karton yang warna putih, di sebelah baliknya kita boleh pakai, kita gambar batu ya adik-adik ya, batu yang besar.
seolah-olah batu. Ada batu. Nah, kemudian karton yang hitam ini kita gambar juga. Kita usahakan melengkung ya adik-adik ya. Seperti ini. Kita gunting melengkung. Kemudian ada karton yang abu-abu tadi, kita buat lingkaran seperti ini supaya menjadi seperti batu yang menutupi pintu kubur batu ini adik-adik ya. Nah, caranya gimana? Yuk kita gunting ya adik-adik. Yang karton sudah kita bentuk menjadi seperti batu ini. Tidak harus sama seperti ini ya adik ya, tapi menggambarkan bagaimana sebuah batu. Nanti kalau sudah selesai digunting, adik-adik akan mendapatkan seperti ini ya. Tapi mungkin tidak harus persis seperti ini ya adik-adik ya. Nah, setelah jadi seperti ini, tadi kita sudah menggunting karton hitam seperti pintunya. Nah, kita beri lem ya adik-adik ya. Kemudian kita tempelkan di gambar batu ini ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Agak ditekan ya adik-adik ya. Kemudian tadi kita juga punya gambar Tuhan Yesus. Supaya kelihatan Tuhan Yesusnya tinggi dan naik ke atas, kita mau tempelkan di stik es krim. Stik es krimnya kita beri selotip bolak-balik dulu ya adik-adik ya. Selotip double tip kita menyebutnya ya. Kita potong double tipnya. Nah, boleh kita tempel. Kita lepas. Tuhan Yesusnya boleh kita tempelkan di sini. Nah, sudah menempel, agak ditekan juga adik-adik. Nah, lalu bagaimana caranya kubur batunya bisa ada pintunya? Bisa ada pintunya, nanti kita pakai pintu dari karton yang warnanya abu-abu ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita mau memberikan sedikit ornamen di sini, seperti kelihatan ada batu yang menyangga saat Tuhan Yesus diletakkan di dalam kubur batunya ya adik-adik ya. Juga di sini kita tempelkan. Nah, kemudian kita pakai juga sedikit pita yang berwarna putih seperti kain linen yang digunakan untuk jenazah Tuhan Yesus ya. Kita lem juga adik-adik di sini. Kita tempelkan. Dia menempel di bagian belakang ya adik-adik ya. Depannya kita lem, kita sampirkan begini ya adik-adik ya, supaya kelihatan seperti ada kain di kubur batu ini. Oke, kalau lemnya kurang boleh kita tambah adik-adik ya. Nah, setelah itu pintu kubur batu mau kita tutup. Ini seolah-olah batu yang menutupi kubur batu itu. Supaya menempel, kita tusuk dia adik-adik ya dengan ujung gunting. Tapi hati-hati sekali ya adik-adik ya, bisa minta tolong kakak supaya kancing ini bisa kita masukkan. Nah, kita ambil kancingnya, bagian belakang kancing yang seperti ini adik-adik ya, kita masukkan dari belakang, dari lubang yang sudah kita buat dengan gunting tadi. Oke, kemudian bagian depan kita tutup dengan kancing pasangannya. Nah, bagaimana caranya adik-adik untuk mengingatnya? Pada saat adik-adik bercerita, adik-adik boleh loh bercerita juga seperti Kak Riri ya, kepada adiknya atau kepada mama, papa. Mama, papa, aku punya cerita mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik, adik-adik buka dengan tangan kiri pintu kubur batunya. Nah, Tuhan Yesusnya naik. Adik-adik gerakan dengan tangan kanan, tangan kiri menggerakkan pintu kubur batunya. Kalau sudah, adik-adik mau mengulang ceritanya, boleh ditutup lagi kubur batunya. Tuhan Yesusnya dimasukkan, pintunya ditutup. Nah, tertutup sudah pintu kubur batunya. Adik-adik boleh mengulang ceritanya lagi kalau gitu ya. Oke, bisa adik-adik? Ada kesulitan, adik-adik boleh tanya mama, papa, atau kakak ya. Kak
Kalian ditunggu aktivitas adik-adik minggu depan. Sampai bertemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat bersyukur buat pagi hari ini, karena kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kak Alia. Tolong kami Tuhan, biarlah kebangkitan Tuhan boleh menjadi semangat bagi setiap kami untuk terus menjalani aktivitas kami sehari-hari, baik belajar dan juga bermain. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami. Tuhan juga yang senantiasa menganugerahkan sukacita, memberkati mereka di dalam segala pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, tidak terasa nih Kak Damara, kita sudah mau mengakhiri kebaktian Paskah kita. Dan sebelum itu adik-adik, Kak Juna mau memberikan pesan-pesan. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak. Adik-adik yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan semangat dan sukacita dari kita. Oleh karena itu, mari kita hidup bersukacita di dalam Yesus, dan mari kita angkat satu pujian. Hidupku bukannya aku lagi. Tuhan Yesus memberkati.